Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita di Never Ending Aglonema, sebuah channel yang khusus membahas seputar dunia aglonema. Ya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Teman-teman, dalam episode ini sengaja nih saya memberi judul "Saya untuk urusan aglonema belum lulus", ya, khususnya tentang perawatan nih teman-teman. Ya, bagaimana dengan teman-teman semuanya? Ya, tentunya bicara lulus atau tidak lulus ada kriterianya. Ya, kriterianya seperti apa? Apakah kita sudah lulus? Apakah kita belum lulus? Kita lihat kriteria seperti apa sehingga kita dikatakan lulus atau sudah lulus. Ini akan sangat menarik. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah intro ini. Kita kembali lagi teman-teman, ya. Jadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan nih, ya, kriteria-kriteria apa saja yang menentukan kita tuh udah lulus belum sih dalam urusan perawatan aglonema itu, ya, untuk bisa menampilkan aglonema yang sehat, ya, yang rimbun seperti ini, ya kan, ya, yang sudah beranak pinak. Bahkan kadang keinginan kita seperti itu jadi tumbuh sehat, ujung-ujungnya ada saja yang masih pada akhirnya akarnya busuk lah, yang daunnya lonyot dan segala macam. Ya, penyakit-penyakit yang terjadi pada umumnya di aglonema. Apa saja kriterianya? Yaitu ketika kita masa bodoh terhadap lingkungan tempat tumbuhnya aglonema. Artinya apa? Aglonema adalah tanaman, sebenarnya dia itu tanaman outdoor, ya, bukan tanaman indoor, ya. Tetapi walaupun dia adalah tanaman outdoor, dia harus ternaungi dari paparan sinar matahari. Oleh karena itu harus disaring sinar matahari sampai minimal 65%, ya. Demikian. Kemudian ada hal-hal tersebut di sebagian kita yang masih masa bodoh terhadap hal tersebut, ya. Ada yang masih disimpan di dalam rumah, ada yang masih disimpan di tempat yang tertutup, ya, dan lain-lain. Jadi dia memang harus sepanjang hari terkena sinar matahari, ya. Diusahakan dari 3 penjuru, jika tidak bisa dari 5 penjuru, ya. Dari atas, dari samping, kanan kiri, dari depan, ya. Ya, minimal 4 deh. Di belakang mungkin oke, karena kita setelah tanaman miring bisa kita putar, ya. Ya. Jadi paparan sinar matahari itu harus senantiasa ada. Jika itu belum dipenuhi, saya anggap teman-teman belum lulus, ya. Ini kita bicara masalah sinar matahari, ya, di mana fungsinya adalah sebagai fotosintesis, ya, untuk mempercepat, untuk memperlancar, ya, perkembangan si aglonema tadi menjadi normal. Ya, kita bicara normal nih teman-teman. Ya, jadi yang pertama itu, ketika lingkungan tumbuh si aglonema tersebut tidak mendapatkan paparan sinar matahari yang semestinya, saya anggap teman-teman belum lulus, ya. Selanjutnya adalah bicara masalah sirkulasi udara. Jika teman-teman masih masa bodoh juga, terserah. Tempat saya begini,
kemudian sirkulasi udaranya tidak baik, ya, itu pun saya anggap teman-teman belum lulus. Terus bagaimana sirkulasi udara yang baik adalah gampang teman-teman, ya. Ketika udara di sekitar tempat tumbuh si tanaman itu terasa bebas, ya, tidak pengap, tidak lembab, ya. Ada pengap, pengap itu apa ya? Bikin cepat gerah. Lembab itu bikin kita nyesek. Dan seperti itulah. Jadi ukurannya mudah. Ukur saja ke diri kita sendiri. Ya. Ketika kita betah berlama-lama di tempat si aglo tersebut, yang aglonema itu berada, kita tuh nyaman, sampai berjam-jam nyaman, enak gitu, anginnya oke, udaranya nggak terlalu panas, ya, kitanya juga enak gitu. Pasti pohon aglonya pun akan merasa nyaman di tempat itu. Ya. Tapi kalau baru sebentar, ya, baru 10 menit, baru 15 menit kita ada di situ, ya, di tempat si aglo itu, tiba-tiba kita udah merasa panas gitu, gerah, keringetan, tiba-tiba bagaimana? Nah, bagaimana dengan aglonya bisa tumbuh dengan baik, ya? Atau sebaliknya, ya, itu kalau kita bicara terlalu apa ya? Sirkulasinya udah tidak baik, ya, terlalu pengap gitu. Kadang kalaupun pengap itu kita jadi agak sesak gitu, ya, untuk nafas nggak enak. Nah, bagaimana dengan aglonya? Seperti itu. Jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan, ya, dari faktor sinar matahari, dari sirkulasi udara, ya. Sirkulasi udara itu bikin kita gerah, bikin kita pengap, gitu. Itu kalau kita bicara sirkulasi udara yang tidak baik. Hindari hal itu. Jika itu belum diselesaikan, saya anggap teman-teman belum lulus. Karena bisa dipastikan aglonya akan banyak sekali yang bermasalah ketika sinar matahari hanya dari 1-2 penjuru, ya, itu bermasalah. Kemudian juga sirkulasi udaranya juga tidak baik, itu pun akan sangat bikin bermasalah. Jadi hal itu nih, ya, yang mengkriteriakan apakah kita sudah lulus atau belum dalam merawat aglonema. Ya, memang kelihatannya simpel, tapi dampaknya sangat sangat merusak teman-teman, ya. Jika sinar matahari tidak cukup, hanya datang dari 1-2 penjuru saja, yang seharusnya dari 5 penjuru, depan, kiri, kanan, belakang, dan atas, ya, itu yang harus diusahakan supaya aglonemanya bisa tampil dengan prima, bisa tumbuh dengan sehat. Kalau kita, ini sebagai contoh lagi nih, kalau kita datang ke sebuah nursery besar, kita lihat enak kan, adem gitu, udaranya masuk, anginnya tuh ada gitu, pohonnya pun jadi akhirnya tumbuh subur kalau kita datang ke sebuah nursery, ya. Beda dengan nursery yang yang di sirkulasi udaranya tuh dia tidak memperhatikan itu. Bisa dipastikan banyak pohonnya yang aglo khususnya yang tidak, ya. Apakah kita sudah dianggap lulus atau belum? Ya. Yaitu ketika kita malas, ketika kita enggan untuk menjaga, memproteksi aglonema kita dari berbagai bentuk serangan nih teman-teman, ya, dari berbagai bentuk serangan. Padahal, ya, yang namanya penyakit, yang namanya tanaman itu pasti ada musuhnya. Apapun jenis tanamannya, mau itu tanaman keras, mau itu tanaman pangan, mau itu tanaman hias, apapun bentuknya pasti ada musuhnya. Begitupun si aglonema, ya. Aglonema itu banyak musuhnya teman-teman, ya. Selain bakteri, ya, selain jamur, ada juga hama, hama yang kelihatan mata, hama yang nggak kelihatan mata. Bicara hama jumlahnya ratusan jenis, ya. Yang selama ini kita pahami kan cuma kutu kebul, kutu putih, spider mite,
ya, entah apalagi tuh yang ada bintik-bintik hitam yang bikin hitam. Kita bicara hama, ya, bicara serangan, bicara jamur yang menyerang, itu bukan hanya 1-2 jenis. Bicara bakteri yang menyerang bukan hanya 1-2-3 jenis. Bicara serangga yang menyerang bukan 1-2-3-4-5 jenis, ratusan jenis, teman-teman. Ya. Namun ketika kita udah males untuk merawat, memproteksi, ya, mencegah, bahkan untuk mengobati, ya udah pasti, ya, tinggal tunggu waktu saja aglonemanya akan terkena serangan dan sakit. Ya. Jadi angan-angan untuk mendapatkan aglonema yang indah, yang besar, yang rumpun, ya, yang cepat beranak, yang cepat berkembang biak, ya, saya rasa itu jauh dari kata lulus ketika teman-teman malas, ya, untuk melakukan pencegahan. Ya. Kita bicara hama dulu deh yang gampang. Serangan hama, ya, yang mungkin sering terlihat dari kita adalah ulat yang berasal dari kupu-kupu, kutu kebul atau kutu putih, ya, atau spider mite yang tadi sudah saya sebutkan, ya, yang terlihat mata dan yang tidak terlihat mata. Ya, jadi bukan hanya bakteri saja, hama pun banyak yang seperti itu, teman-teman. Ya, ataupun bukan hanya jamur saja yang bertebaran dalam bentuk spora kemudian nempel di daun. Ya, bukan hanya itu, banyak sekali. Nah, kalau kita hanya menyemprot dengan satu bahan aktif dari 100 hama, yang mati paling 10-15, teman-teman. Ya, 20 paling banyak. 20 jenis. Tapi kalau kita mengcounternya dengan bahan aktif yang berbeda-beda, ketika dengan bahan aktif A tidak tembus, tidak mempan, dia akan mati dengan bahan aktif yang lain. Ya, jadi saran saya, seperti insektisida, gunakanlah bahan aktif berbeda, termasuk juga fungisida dan bakterisida. Gunakan bahan-bahan aktif yang berbeda untuk mencegah tingkat kekebalan dari hama tadi ataupun dari bakteri dan jamur tadi, ya, karena ada ada hama-hama tertentu yang tidak mempan jika dengan bahan aktif A. Misalnya dia hanya mempan dengan bahan aktif B, maka ketika kita hanya menyemprot dengan satu bahan aktif saja, ini nggak akan kenapa-kenapa gitu loh, santai aja dia. Yang mati memang ada, tapi nggak semua. Nah, dari sinilah dia menyerang. Ya. Jadi gunakan bahan aktif. Itu kita bicara bahan aktif. Tapi ini akan menjadi sulit kalau kitanya tidak malas. Makanya buatlah jadwal penyiraman, penyemprotan, ya, fungisida, penyemprotan hama, insektisida, dan lain-lain. Ya. Jadi banyak nih, ya, kerjaan kita sebenarnya nih untuk para pejuang aglonema. Jadi ketika teman-teman sudah mengabaikan itu, saya anggap teman-teman belum lulus. 3. Selanjutnya adalah bicara media tanam nih, teman-teman. Ya, kita bicara media tanam, masih banyak sekali yang bingung media tanam apa Pak yang paling bagus. Media tanam campurannya, komposisinya, dan lain-lain. Ya, kalau kita bahas masalah media tanam apa yang paling bagus, komposisi media apa yang paling oke, saya nyerah. Terus terang saya nyerah. Yang ada saya pahami adalah media tanam aglonema apapun, mau komposisinya bagaimanapun, terserah. Itu yang paling mudah. Asal dia terbebas dari bakteri dan jamur-jamur jahat. Itu aja intinya, teman-teman. Ya, nggak usah pusing dengan masalah media. Tapi kalau teman-teman masih pusing terhadap media, saya anggap teman-teman belum lulus. Belum lulus. Ya. Karena aglonema itu, ya, itu pohon yang sebenarnya tidak terlalu rewel, ya.
Kadang yang rewel itu kitanya, bukan si aglonya. Ganti lah inilah, ganti itulah, yang ini nggak cocok lah, yang ini kurang bagus lah. Dengar teman-teman yang bagus begini kita ikut, padahal belum tentu. Media itu sering banget saya sebut, media hanya sebagai tempat berdiri, teman-teman. Hanya sebagai dia tempat berdiri, dia tempat tegak. Ya, sebagaimana kita di bumi, bumi adalah tempat kita berdiri. Media tanam pun demikian. Ya, makanya dari 10 orang teman, 10-10-nya media beda. Ya, dari 100 teman, 100-100-nya pasti banyak banget yang bedanya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki, ya, tidak ada literasi yang bicara bahwa komposisi media seperti ini yang paling bagus. Saya nggak percaya itu. Ya. Yang penting dia bebas dari bakteri dan jamur jahat, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman masih pusing, masih bingung, masih kasak kusuk ke sana kemari, media apa yang paling bagus, saya anggap teman-teman belum lulus. Tapi ketika teman-teman memiliki dasar bahwa media hanya sebagai tempat berdiri dan yang harus dijaga adalah bakteri jahat dan jamur jahatnya, menurut saya itu yang paling tepat. Jadi intinya mau komposisi media apapun, oke, selama dia cocok di tempat kita, silahkan, ya. Yang penting itu tadi terjaga dari hal-hal yang sifatnya merusak. Ya, tadi saya sudah sampaikan, ya, kita bicara komposisi media nih, ya, harus sekam mentah 20%, sekam bakar 30%, kokopit 30%, pasir malang dan lain-lain lah. Seperti itu, ya. Kalaupun kita ikutin, kan belum tentu bahannya sama. Ya. Kadang si A nih udah sama, si B ikutin sama, si C sama, tapi tetap aja ada si B rusak, si C juga ada yang lonyot begitu. Karena apa? Karena tingkat kebersihan si medianya kan itu beda. Si A ngambil dari sana, si B ngambil dari sana, si C ngambil sekam bakarnya dari sana. Ya, si A ngambil sekam mentahnya dari si toko yang ini. Semuanya kan beda-beda tingkat kebersihannya. Jadi kalau kita bicara komposisinya kurang tepat, teman-teman. Yang harus kita kasih dasar dalam pemahaman media adalah dia harus terbebas dari hal-hal yang sifatnya merusak, yaitu bakteri dan jamur yang merusak. Seperti itu. Ketika teman-teman masih sibuk mencari komposisi media apa yang bagus, teman-teman belum lulus. Apakah jumlah tanaman kita yang rusak itu, yang terkena masalah itu cuma 5%, ya, cuma 5%. Ketika dari total tanaman aglonema yang ada di tempat kita itu yang rusak hanya sekitar 5%, saya anggap teman-teman sudah lulus. Ya, kita nggak usah bicara semua tanaman saya sehat yang ada di tempat saya. Kayaknya di semua tempat enggak deh. Pasti ada saja. Ya, bicara pohon semua yang ada di tempat kita, di tempat teman-teman kita, di tempat si A, si B, si C, di nursery besar sekalipun, pasti ada yang rusak, yang bermasalah, yang terkena serangan. Jadi kalau kita bicara 0%, kayaknya mustahil. Ya, bisa saya anggap itu sebuah hal yang mustahil. Ya. Jadi ketika jumlah tanaman yang ada di tempat kita yang terserang itu hanya 5%, saya anggap teman-teman lulus. Contohnya seperti ini, misalnya di tempat kita nih kita punya 100 pot. 100 pot aglonema.
Dari 100 pot aglonema itu 5%-nya adalah 5 pot. Ya. Dari 100 pohon 5 pot yang terkena serangan, yang bermasalah hanya 5 pot. Itu saya anggap teman-teman sudah lulus. Ya. 10% pun saya anggap itu belum lulus lah. Karena kalau 10% dari 100 pot yang ada, kalau 10% itu kan berarti 10 pot. Saya anggap itu belum lulus, termasuk saya. Jadi yang selama ini mungkin teman-teman lihat perawatannya bagus, pohonnya oke. Karena yang ditampilkan yang bagus. Yang rusak pun ada gitu. Ya. Bahkan kalau saya mau jujur, di tempat saya itu masih ada sekitar 20%. Masih ada sekitar 20% pohon yang bermasalah. Ya. Namun demikian jangan pantang mundur, tetap semangat ya, karena disitulah tantangan kita dalam hal merawat aglonema. Ya. Bicara 100% semua sehat yang ada di tempat kita, nonsens ya. Saya sulit untuk menerima. Pasti ada 1, 2, 3, 4, 5 pot yang bermasalah. Tapi ketika dari 100 pot yang bermasalah cuma 5, saya anggap teman-teman sudah lulus. Terakhir teman-teman, tingkat kelulusan apa yang buat kita menjadi lulus atau tidak? Ini yang paling sulit nih ya, yang paling sulit yaitu ketika teman-teman merawat aglonema misalnya dari jumlah 5 daun deh nih yang kecil ya, 5 daun atau 6 daun gitu ya. Dari jumlah 5 daun atau 6 daun ini dalam 1 tahun bisa jadi 10 pohon. Ini tantangan nih teman-teman ya. Dalam 5 daun atau 6 daun ya, kemudian 1 tahun ke depan menjadi 10 pohon ya. Ketika teman-teman sudah bisa mencapai itu, saya anggap lulus ya. Namun kalau belum, hanya bisa jadi 5 atau hanya bisa jadi 4, 6, belum lulus, saya anggap belum lulus. Tapi ketika ini sudah bisa menjadi 10, diawali dengan 5 daun, kemudian di tahun berikutnya bisa jadi 10, saya anggap teman-teman sudah lulus. Nah, demikian teman-teman ya, sharing kita untuk episode kali ini. Termasuk saya adalah golongan orang-orang yang tidak pernah lulus dalam hal aglonema. Jadi walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, tapi tetap aja masih ada aglonema kita yang bermasalah. Begitupun dengan perbanyakannya, masih terkendala di hal-hal tertentu yang memang kita masih belum kuasai. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Karena terus terang belum ada satupun jurnal, jangankan di dalam negeri ya, belum ada satupun literatur, jangankan di dalam negeri, jurnal luar negeri pun, literatur luar negeri pun belum ada tentang perawatan aglonema. Jadi selama ini kita membahas aglonema hanya sekedar bicara pengalaman dan bicara apa ya, bicara pengalaman betul, kemudian kita barangkali seperti ini kita coba seperti ini, oh ini nggak bisa, oh yang ini yang oke, seperti itu ya. Belum ada sama sekali literasinya. Baiklah, demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, keterbatasan dan sebagainya. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.